Question. Bagaimana membuat kalimat tanya dengan jawaban yes atau no? Kata yang kita pakai adalah apakah. Apakah ada yang lain tentunya? Ada. Akankah, bisakah, haruskah? Nah, nanti kita bahas pada pembahasan atau video lainnya. Right. Untuk membuat kata-kata apakah ya dalam bahasa Inggris dengan jawaban yes atau no, bukan information. Kalau information kita menggunakan what. Kita menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu yang umum adalah be dan do, right? Bisa juga have, can, will dan lain-lainnya. Hari ini kita bahas be dan do. Oke, mana yang be itu? Ini is, are, and, was, were, to be. Nah, be ini biasanya digunakan sebagai linking verb atau dia sebagai auxiliary verb. Nah, linking verb biasa dikenal dengan kalimat nominal sentence. Oke, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Lihat pembahasan nominal sentence. Kemudian kita menggunakan do. Do ini nanti disesuaikan dengan subjek dan situasinya, maka dia akan berubah menjadi does dan did. Right? Jika you membaca dialog atau teks atau mendengar pembicaraan, jika kalimat-kalimat tersebut dimulai dengan kata-kata ini, ya kata bantu ini, kemudian dia bertanya nadanya atau ada question marknya, maka terjemahnya adalah apakah. Itu kuncinya. Oke. Yang kedua yang harus diingat juga adalah untuk membuat kalimat ini kita juga memperhatikan waktunya. Apakah dia present sekarang atau past tense. Nah, karena dalam bahasa Inggris selalu terjadi penyesuaian. Ketiga, yang diperhatikan adalah apakah kalimat kita itu subjeknya singular atau plural. Nah, ini akan berpengaruh kepada penggunaan kata kerja bantunya. Ya, penggunaan ini verb be-nya. Oke? Nah, untuk memudahkannya, membuat kalimat tanya ini ke dalam bentuk bahasa Inggris harus dipahami dulu kira-kira kalimat pernyataannya apa. Nah, ini prosesnya hanya di otak saja. Kalimat pernyataannya apa? Nah, dari sana kita langsung cepat tahu, oh, kalimat tanya kita dimulai dengan is kah? Dimulai dengan are kah? Atau am kah? Atau was, were, do, does, did. Dari sini kita memulai sehingga tidak membingungkan nanti. You pakai is atau was, pakai do atau did. Right? Cari dulu kalimat pernyataannya apa, tapi prosesnya cukup di our mind, right? Kita saya misalkan kita ingin bertanya, apakah dia seorang manajer? Nah, apakah dia seorang manajer? Kalimat pernyataannya apa itu? Maka kalimat pernyataannya lebih kurang seperti ini. She is a manager. Dia seorang manager. Nah, bagaimana membuat dia apakah dia seorang manajer? Rumus sederhananya adalah dengan memindahkan kata bantunya ke depan, right? Ini. She is a manager. Maka kata bantunya adalah is. Ini kata kerja bantunya. Cukup kita taruh ke depan. Menjadi dia is she. Oke? Jadi nanti bertanya, is she a manager? Apakah dia seorang manager? Begitu juga dengan kata bantu lain. Sesuaikan antara subjek dengan tense-nya. Contoh, ya, untuk keduanya, apakah anak-anak di sekolah? Situasinya sekarang, anak-anak banyak. Oke, maka pernyataannya apa? Seperti ini. The kids are at school. Ini pernyataannya. Nah, kata bantunya are, karena jumlahnya banyak. Situasinya sekarang, maka kita cukup memindahkan kata are ke depan. Oke. Maka jadi kalimat kita ya, are the kids at school? Apakah anak-anak di sekolah? Okay. Bagaimana dengan penggunaan apakah saya? Nah, apakah saya? Kalau apakah saya itu kata bantunya am. Contohnya, apakah saya anggota baru kamu? Pernyataannya apa? Saya anggota baru kamu. I am your new member. Apakah saya anggota baru kamu? Maka cukup am kita taruh ke depan. Right, dan dia am I. Okay? Am I your new member?
saya anggota baru kamu. Nah, M dengan I ini dia nggak bisa dipisah, dia selalu temannya. Oke, ketetapan. Right, ini situasinya present dengan memperhatikan subjek. Is kita gunakan karena dia she tunggal, are kita pakai karena dia jamak, the kids jumlahnya banyak, anak-anaknya banyak, the kids jamak. Right, bagaimana kalau bentuk past tense? Sama dengan bentuk present tadi, hanya saja situasinya berbeda. Kalau past kita menggunakan was atau were pada kalimat nominal. Contoh kalimat nominalnya kita ingin bertanya, apakah Mrs. Anna bersama Jane? Nah, kita cari pernyataannya. Apa pernyataannya itu? Pernyataannya adalah Mrs. Anna was with Jane. Itu pernyataannya. Tapi cukup di kepala kita saja ya. Maka di sana menggunakan kata was. Maka was-nya yang kita tarik ke depan. Jadilah dia right. Was Anna with Jane? Kenapa was? Karena Jane satu. Kedua, karena yang dimaksud situasinya ini adalah lampau, yang kejadian yang sudah berlalu. Oke. Bagaimana kalau kita ingin menanyakan apakah mereka staf kamu? Mungkin ini sebuah kenangan, dulu dia jadi bos, ketemu di jalan ya bertanya teman, apakah mereka staf kamu? Maka kita lihat staf itu banyak, jumlahnya lebih dari satu, situasinya juga sudah menjadi kenangan, sudah berlalu. Maka kata bantu yang dipakai untuk kalimat seperti ini adalah were, karena tidak ada kata kerja ya, namanya kalimat nominal. Mereka adalah staf kamu, tidak ada kata kerjanya, maka pakai were. Mereka adalah staf kamu. Untuk bertanyanya apakah mereka staf kamu, cukup were-nya kita tarik ke depan menjadi were they your staff. Oke. Nah, untuk kalimat nominal, karena kita sudah mengetahui pernyataannya, kita cukup memindahkan kata bantunya ke depan. Bagaimana kalau kalimatnya itu menggunakan kata kerja, disebut dengan verbal sentence. Oke, itu kalimat verbal. Contohnya kalimat begini. Apakah kamu masih ingat saya? Nah, ini pernyataannya apa? Kamu masih ingat saya. You still remember me. Ini kata kerja. Tidak pakai to be lagi ya. Karena ada kata kerjanya, jadi tidak pakai to be lagi. Ya, tidak pakai kata kerja verb be. Hey, you still remember me. Nah, sekarang kita lihat situasinya. Maksudnya sekarang sedang berlangsung, mungkinnya sedang kondisi saat ini. Kemudian subjeknya you. You subjeknya, temanya selalu are. Gitu kan? Nah, itu kalau dia kalimat nominal. Nah, untuk kalimat verbal, kata bantunya tidak are lagi, tapi menggunakan do. Right? Maka jadilah do you. Yang biasa kita dengar, do you understand? Oke, yang biasa kita dengar sekolah ya. Maka jadi do. Maka caranya adalah letakkan do di depan. Jadikan dia, kalau tanya, letakkan do di depan, kemudian kasih dia tandanya, masukkan pernyataannya, jadilah dia do you. Oke. Do you still remember me? Apakah kamu masih ingat saya? Alright. Bagaimana kalau subjeknya singular? Satu orang. Seperti sekarang. Contohnya, ini subjeknya, pernyataannya begini. Pertanyaannya lebih kurang, apakah dia sudah mendapatkan jawaban? Oke, apakah dia mendapatkan jawaban? Tidak sudah. Apakah mereka mendapatkan jawaban? Right? Oke, present. Nah, untuk membuat kalimat tanyanya, kalau tadi kita pakai do karena dia you plural, sekarang dia tunggal singular, spesiesnya sekarang present. Maka kita cari bentuk kata bantunya dalam bentuk present. Nah, yaitu dengan menggunakan kata does. Caranya adalah sama yang tadi, letakkan does di depan. Maka jadilah dia does. Does she get the answers? Nah, di sini terjadi perubahan di mana kalau get di sini pakai s, di sini tidak ada lagi penambahan s. Kenapa tidak ada penambahan s? Karena sudah ada pada kata does. Jadi kata bantunya sudah kita tambahkan sesuai dengan aturan pembuatan kata kerja pada situasi present. Oke? Does she get the answers? Jadi tidak ada penambahan s di sini. Oke, present untuk jamak. Present singular, satu orang.
Oke, ini bisa diganti dengan nama orang atau yang tunggal. Oke, bagaimana kalau pernyataannya itu menanyakan hal yang sudah berlalu? Contohnya, ya pernyataannya, apakah dia sudah mengembalikannya? Nah, ini maksudnya mengembalikan itu sudah berlalu ya, dari kemarin atau 2 hari yang lalu. Nah, apa pernyataannya dong? Pernyataannya dia sudah mengembalikannya. Dia mengembalikannya, tapi sudahnya dalam tanda kutip, gitu ya. Nah, pernyataannya ini diulang kalimatnya seperti ini. He returns it. Dia sudah mengembalikannya. Nah, untuk membuat dia kalimat tanya, apakah dia sudah mengembalikannya? Oke, patokan kita adalah yaitu bentuk kata kerjanya, bentuk kedua, lampau. Maka kata bantu yang dipakai adalah did, right? Takkan did di depan, sama dengan you dan she tadi, do dan does tadi, right? Maka itulah dia did he return ya. Nah, terjadi perubahan. Di sini pakai ed, di sini tidak ada penambahan id-nya. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan kata bantu, membantu perubahan waktu, modal auxiliary, fungsinya itu ya, merubah, ya, membantu untuk merubah situasi kah atau apa kali redaksi kalimat mungkin ya. Karena sudah ada did, maka tidak lagi penambahan ed di sini, right? Nah, untuk subjeknya bagaimana? Apakah dibedakan singular plural atau tidak semua? All subject menggunakan did untuk kalimat verbal. Okay, I think it's enough our discussion today. Thank you very much. Mudah-mudahan dapat dipahami dan selalu belajar. See you next time.